Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Yazid Habibi ke channel ini. Selamat datang buat kalian yang baru gabung ke channel ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan terus berbahagia ya, karena sekarang beredar isu kalau misalkan akan ada lanjutan PPKM di mana ini terjadi karena lonjakan kasus Omicron yang semakin naik. Jadi itu masih isu sih, gue belum tahu apakah akan benar-benar diberlakukan, karena di kuliahan memang sekarang terutama di kampus gue itu diberlakukan lagi kuliah online, jadi ya di rumah lagi buat belajar. Ngomongin soal itu berarti ya emang ngaruh ke aktivitas kita sehari-hari. Mungkin beberapa di antara kalian juga perlu banget nih untuk melakukan aktivitas di luar ruangan atau outdoor. Di depan gue ini udah ada beberapa produk dari berbagai merek, dan ini sama satu kategori yaitu sunscreen. Dimana di video sebelumnya yang gue bahas mengenai basic skincare untuk pria, gue mention kalau yang paling penting dan paling essential ketika kalian mau skincarean untuk pemula dan basicnya itu adalah face wash dan sunscreen. Kalau misalkan mau nambah yang lain kayak nambah moisturizer atau toner, itu sebetulnya balik lagi ke kalian masing-masing. Tapi dua skincare itu menurut gue udah paling essential. Karena yang pertama untuk cleansing, itu membersihkan, dan yang kedua yaitu sunscreen untuk protecting atau memproteksi kulit kalian. Jadi kayak percuma aja kalau misalkan kalian memakai skincare banyak, skincare mahal, tapi ternyata kalian gak pakai sunscreen di pagi hari ya. Pagi harinya gak pakai sunscreen, itu kayak percuma aja. Jadi percuma kalian yang pakai skincare dengan segala macamnya tanpa sunscreen, itu akan sangat ubah. Nah, sebenarnya sepenting apa sih sunscreen ini? Gue nanti bakalan mention akibat-akibat dari kelalaian kalian kalau misalkan kalian gak pakai sunscreen. Nah, ngomongin soal sunscreen sendiri, yaitu biasanya adalah produk skincare yang emang mengandung zat-zat tertentu yang emang difungsikan untuk memproteksi kulit kita. Biasanya dalam bentuk SPF atau PA yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA dan UVB yang memang ditimbulkan oleh matahari. Dan untuk efek-efek yang buruknya sebetulnya banyak banget ya. Bisa berupa efek yang jangka pendek dan juga bisa berupa efek yang jangka panjang. Dan untuk penggunaan sunscreen sendiri ya tentunya ini namanya sunscreen. Ada sun di sini, berarti otomatis kalian pakai di siang hari atau di pagi hari lah, saat emang adanya matahari di sana. Karena gak mungkin lo pakai sunscreen saat sebelum tidur. Juga banyak banget baca kalau misalkan kalian pakai sunscreen itu harus di reapply selama 3 jam sekali. Meskipun jujur aja gue kadang suka lupa buat reapply. Kadang emang sunscreennya agak ke bawah dan berbagai macam problem lainnya lah. Yang intinya sebisa mungkin setiap hari lo harus proteksi kulit lo dengan sunscreen ini. Meskipun kalian harus ingat kalau ini termasuk produk skincare yang memang pastilah lo bakal menemukan ketidakcocokan atau ketidaknyamanan dengan produk ini. Kalau misalkan emang gak nyaman karena belum terbiasa, ya menurut gue wajar gitu. Tapi kalau udah biasa bakal nyaman juga kaliannya. Tapi kalau misalkan timbul permasalahan-permasalahan karena sunscreen, itu juga adalah hal yang sebetulnya lumrah, cuman itu bisa dipastikan kalau produknya nggak cocok. Nah, sebelum gue bahas mengenai sunscreen di depan ini yang gue pakai, gue bakalan sebutin dulu akibat-akibat dari kita kalau misalkan nggak pakai sunscreen yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu contohnya kalian kalau punya jerawat itu biasanya langsung radang, biasanya karena emang terkena panas matahari, jadi memerah atau bahkan menghitam. Terus juga ada flek hitam yang tentunya dari bekas jerawat kalian yang tadinya mungkin gak kelihatan, cuman karena terkena sinar matahari jadi makin menghitam. Terus tentunya karena kulit kalian akan terbakar, otomatis kulit kalian akan menjadi kusam dan tone warna kulit kalian nggak merata. Jadi yang di sebelah sini putih, yang di sebelah sini hitam, yang di sebelah sini hitam, bisa disebabkan karena tone kulit kalian tidak merata. Terus untuk jangka panjangnya, dimana ini sangat berbahaya dan harus jadi pertimbangan kalian, yaitu mengalami namanya penuaan dini. Kulit kalian akan timbul kerutan di bagian-bagian tertentu. Biasanya di bagian sini nih, bagian dekat hidung, terus pipi mungkin, dan itu akan menimbulkan penuaan dini kalau misalkan kalian biarkan kulit kalian nggak pakai sunscreen. Dan yang paling parah itu adalah kanker kulit, guys, karena paparan sinar matahari yang bahaya bagi kulit. Jadi itu beberapa akibat kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen terus kita melakukan aktivitas terutama yang di luar ruangan. Sebetulnya yang di dalam ruangan pun disarankan buat pakai sunscreen sebetulnya. Dan ya, kita masuk ke produk-produknya. Ini jujur aja produk-produk yang pernah gue pakai dan ada yang baru akan gue pakai. Jadi ini produknya emang sengaja gue ngumpulin bekas wadahnya karena emang
mau bikin video ini. Jadi kalau misalkan kalian ngira ini masih ada, enggak sebetulnya. Ini udah habis gitu. Jadi udah ada yang habis karena memang sengaja mau buat bikin video. Untuk sunscreen sendiri sebetulnya itu tergantung kalian mau beli yang kayak gimana. Entah kalian mau beli yang mahal, entah kalian mau beli yang murah sekalipun, as long as kalian pakai itu nyaman dan cocok, ya menurut gue lanjutin aja gitu. Dan berbagai macam bentuk sunscreen itu juga banyak. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kayak gini nih kayak Skin Aqua, terus ada juga yang spray, itu yang setahu gue yang MS Glow, cuman gue belum pernah nyoba. Dari semua sunscreen ini udah gue pakai, dan ada beberapa produk sebetulnya yang emang nggak ada di sini karena emang udah dipakai lama, yaitu yang Biore yang UV Aqua Rich. Itu gue pernah pakai itu, dan jujur itu salah satu sunscreen yang menurut gue bagus. Cuman harganya mungkin relatif lebih mahal ya daripada produk-produk yang ada di sini. Oke, untuk yang pertama gue bakalan sebutin dulu yang ini dari L'Oreal. Sebetulnya variannya banyak, cuman gue pilih yang ini karena emang ini teksturnya watery. Cuman emang gak terlalu cair juga. Terus yang kedua itu ada Kaf. Nah ini juga udah pernah gue review produk dari Kaf ini, dan alhamdulillah cocok. Cuman ada sensasi agak panas setelah gue pakai, jadi cocok, cuman ada minusnya di sana kalau di kulit gue. Terus ada yang Skin Aqua, ini sebetulnya punya adik gue, cuman gue pakai dulu, gue pinjam dulu buat syuting. Dan gue sebetulnya pakai ini nggak pernah nemuin masalah sama sekali, dan ini bisa dibilang cocok juga buat gue. Ini SPF-nya 50. Oh ya, untuk SPF dan PA yang emang benar-benar berfungsi untuk memproteksi kulit kalian, itu disarankan minimal 30 SPF-nya. Jadi SPF 30, 45 atau 50 kalau lebih bagus. Terus PA-nya juga kalau bisa yang plus. Kalau yang ini cuma 3 plusnya. Jadi plus itu jumlah plus yang ada di sunscreen itu berpengaruh sebagai apa ya? Efektivitas mungkin ya kinerja sunscreen di kulit kalian. Dan terus yang ini kebetulan ini gue baru pakai sebulanan. Buat kalian yang sering nonton TikTok mungkin udah gak asing sama sunscreen dari Azarin. Ini katanya sunscreen yang bagus, dan memang mungkin bagus, tapi sayangnya di gue gak cocok. Produk bagus belum tentu di gue cocok, dan gue bilang bagus belum tentu di kalian cocok. Itulah permainan dari skincare ya. Ini kenapa gue gak suka, karena terlalu apa ya, kurang nyerep kalau di gue, sayang banget. Jadi ini bikin kulit gue jadi makin berminyak, jadi makin berminyak dan makin lengket gitu. Terus yang ini yang Karasun ini gue baru beli, baru nyampe tadi barangnya. Ini juga SPF-nya 45 dan PA-nya ada 4 plusnya. Solar Smart UV Protector, gue belum bisa ngasih tahu ini bagus atau enggak. Cuman pas tadi nyoba di tangan emang lebih cepat nyerep sih, tapi kita gak tahu performanya, nanti kita coba besok. Nah, untuk kalian yang mungkin punya rekomendasi sunscreen juga kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang produknya, sebisa mungkin gue bakal coba buat jawab pertanyaan kalian. Tapi kalau misalkan gak bisa kejawab, ya sorry itu saya juga. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau nyari sunscreen, kalian bisa mungkin jadiin opsi. Kalian tinggal cari aja infonya mengenai produk-produk ini, kalian cari reviewnya atau misalkan baca deskripsi produknya. Jangan lupa like kalau misalkan kalian suka, dan dislike aja gak apa-apa kalau misalkan kalian gak suka dengan video ini. And kalau misalkan channel ini membantu kalian bisa subscribe langsung channelnya. Gue bakalan taruh beberapa link dari produk-produk ini di kolom deskripsi. Gue Rifki aja dari Bibi. Thank you for watching. See you next videos. Keep push your limit. Goodbye.